Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang manajemen konflik yang berkelompokkan saya sendiri, Kurina Syaidah. Saya Seli Dila Amanda. Saya Puspita Sari Dwi Astuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik, yaitu pertama-tama dengan pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi, termasuk tingkah laku dari pelaku maupun pihak luar. Bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan atau interest bagi pihak luar sebagai pihak ketiga. Yang diperlakukan adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini dikarenakan komunikasi efektif di antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga. Kemudian definisi konflik atau manajemen konflik menurut para ahli. 1. Menurut Narjana 1994, konflik yaitu akibat situasi di mana keinginan atau kehendak yang berada atau berlawanan antara satu dengan yang lain sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Kedua, menurut Kilman dan Thomas 1978, konflik adalah kondisi terjadinya ketidakcocokan antara nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada di dalam diri individu maupun dalam hubungan antara orang lain. Kondisi yang telah dikemukakan tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat ketercapaiannya emosi atau stres yang mempengaruhi efisiensi dan produksi kerja. Yang ketiga adalah menurut Theodorson 1979, konflik adalah perjuangan yang dilakukan secara sadar dan langsung antara individu atau kelompok untuk tujuan yang sama. Mengalahkan saingan nampaknya merupakan cara yang penting untuk mendapatkan tujuan. Nomor 4 yaitu menurut Wood, Wallace, Zivan, Senmerhorn, Han, and Osborne. Yang dimaksud dengan konflik dalam ruang lingkup organisasi yaitu suatu situasi di mana dua atau banyak orang saling tidak setuju terhadap suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi dan dengan timbulnya perasaan permusuhan satu dengan yang lainnya. Yang kelima yaitu menurut Stoner, konflik organisasi ialah mencakup ketidaksepakatan soal alokasi sumber daya yang langka atau perselisihan soal tujuan, status, nilai, persepsi, atau kepribadian. Dan yang terakhir menurut Daniel Webster, mendefinisikan konflik sebagai 1. Persaingan atau pertentangan antara pihak yang tidak cocok satu antara yang lain. 2. Keadaan atau perilaku yang bertentangan. Pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri konflik menurut Wijono. Ciri-ciri konflik adalah 1. Setidak-tidaknya ada dua pihak secara perseorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang bertentangan. 2. Saling tidak timbul pertentangan antara dua pihak secara perseorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan. 3. Munculnya interaksi yang seringkali ditandai dengan gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan seperti status, jabatan, tanggung jawab, pemenuhan berbagai macam kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, materi, dan kesejahteraan atau tunjangan-tunjangan tertentu seperti mobil, rumah, bonus, atau pemenuhan kebutuhan sosio-psikologis seperti rasa aman, kepercayaan diri, kasih, dan penghargaan dan aktualisasi diri. Keempat, munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut. 5. Munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, kewajiban, kekuasaan, harga diri, prestis, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Seli Dila Amanda. Pembahasan selanjutnya yaitu
tahapan-tahapan perkembangan ke arah terjadinya konflik. Berikut adalah tahapan-tahapan perkembangan ke arah terjadinya konflik. Yang pertama yaitu konflik masih tersembunyi, laten. Berbagai macam kondisi emosional yang dirasakan sebagai hal yang biasa dan tidak dipersoalkan sebagai hal yang mengganggu dirinya. Yang kedua, konflik yang mendahului tahapan perubahan dari apa yang dirasakan secara tersembunyi yang belum mengganggu dirinya, kelompok atau organisasi secara keseluruhan, seperti timbulnya tujuan dan nilai yang berbeda, pembedaan peran dan sebagainya. Yang ketiga, konflik yang dapat diamati dan konflik yang dapat dirasakan, muncul sebagai akibat antecedent condition yang tidak terselesaikan. Yang keempat, konflik terlihat secara terwujud dalam perilaku. Upaya untuk mengantisipasi timbulnya konflik dan sebab serta akibat yang ditimbulkannya, individu, kelompok, atau organisasi cenderung melakukan berbagai mekanisme pertahanan diri melalui perilaku. Yang kelima, menyelesaikan atau tekanan konflik. Pada tahap ini, ada dua tindakan yang perlu diambil tahapan suatu konflik, yaitu penyelesaian konflik dengan berbagai strategi atau sebaliknya malah ditekan. Yang keenam, akibat penyelesaian konflik. Jika konflik diselesaikan dengan efektif, dengan strategi yang tepat, maka dapat memberikan kepuasan dan dampak positif bagi semua pihak. Sebaliknya, bila tidak, maka bisa berdampak negatif terhadap kedua belah pihak sehingga mempengaruhi produktivitas kerja. Kemudian sumber-sumber konflik. Menurut Wijono, ada 3 jenis konflik yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai, goal konflik, yaitu yang pertama, approach konflik, di mana orang didorong untuk melakukan pendekatan positif terhadap dua persoalan atau lebih, tetapi tujuan-tujuan yang dicapai saling terpisah satu sama lain. Kemudian approach avoidance konflik, di mana orang didorong untuk melakukan pendekatan terhadap persoalan-persoalan yang mengacu pada satu tujuan dan pada waktu yang sama didorong untuk melakukan terhadap persoalan-persoalan tersebut, dan tujuannya dapat mengandung nilai positif dan negatif bagi orang yang mengalami konflik tersebut. Kemudian avoidance konflik, di mana orang didorong untuk menghindari dua atau lebih hal yang negatif, tetapi tujuan-tujuan yang dicapai saling terpisah satu sama lain. Dalam hal ini, approach konflik merupakan jenis konflik yang mempunyai resiko paling kecil dan mudah diatasi, serta akibatnya tidak begitu fatal. Konflik yang berkaitan dengan peran dan ambigius. Di dalam organisasi, konflik seringkali terjadi karena adanya perbedaan peran dan ambigius dalam tugas dan tanggung jawab terhadap sikap-sikap, nilai-nilai, dan harapan-harapan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Philly and House memberikan kesimpulan atau hasil penyelidikan kepustakaan mengenai konflik peran dan dalam organisasi, yang dicatat melalui indikasi-indikasi yang dipengaruhi oleh 4 variabel pokok, yaitu yang pertama, mempunyai kesadaran akan terjadinya konflik peran. Yang kedua, menerima kondisi dan situasi bila muncul konflik yang bisa membuat tekanan-tekanan dalam pekerjaan. Yang ketiga, kemampuan untuk mentolerir stres. Yang keempat, memperkuat sikap atau sifat pribadi lebih tahan dalam menghadapi konflik yang muncul dalam organisasi. Stefanin 2000, ada beberapa faktor yang mendasari munculnya konflik antar pribadi dalam organisasi, misalnya adanya pemecahan masalah secara sederhana, fokusnya tertentu pada penyelesaian masalah dan orang-orang tidak mendapatkan perhatian utama. Penyesuaian atau kompromi. Kedua pihak bersedia saling memberi dan menerima, namun tidak selalu langsung tertuju pada masalah yang sebenarnya. Waspadailah masalah emosi yang tidak pernah disampaikan kepada manajer. Kadang-kadang kedua pihak tetap tidak puas.
kemudian tidak sepakat. Tingkat konflik ini ditandai dengan pendapat yang diperdebatkan, mengambil sikap menjaga jarak. Sebagai manajer perlu memanfaatkan dan menunjukkan aspek-aspek yang sehat dari ketidaksepakatan tanpa membiarkan adanya perpecahan dalam kelompok. Kemudian kalah atau menang. Ini adalah ketidaksepakatan yang disertai sikap bersaing yang amat kuat. Pada tingkat ini, seringkali pendapat dan gagasan orang lain kurang dihargai. Sebagian di antara akan melakukan berbagai macam cara untuk menangkan pertarungan. Kemudian, pertarungan atau penerbangan. Ini adalah penembak misterius. Orang-orang yang terlibat di dalam saling menembak dari jarak dekat kemudian mundur untuk menyelamatkan diri. Bila amarah meledak, emosi pun menguasai akal sehat. Orang-orang saling berselisih. Kemudian keras kepala. Ini adalah mentalitas dengan caraku atau tidak sama sekali. Satu-satunya kasih karunia yang menyelamatkan dalam konflik ini adalah karena biasanya hal ini tetap mengacu pada pemikiran yang logis. Meskipun demikian, tidak ada kompromi sehingga tidak ada penyelesaian. Kemudian, penyangkalan. Hal ini adalah satu jenis konflik yang paling sulit diatasi karena tidak ada komunikasi secara terbuka dan terus terang. Saya akan menjelaskan dampak konflik. Konflik dapat berdampak positif dan negatif yang rinciannya adalah sebagai berikut. Dampak positif konflik. Menurut Wijoyo, bila upaya penanganan dan pengelolaan konflik karyawan dilakukan secara efisien dan efektif, maka dampak positif akan muncul melalui perilaku yang dinampakkan oleh karyawan sebagai sumber daya manusia potensial dengan berbagai akibat seperti: yang pertama, meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan dalam menggunakan waktu bekerja. Seperti hampir tidak pernah ada karyawan yang absen tanpa alasan yang jelas. Masuk dan pulang kerja tepat pada waktunya. Pada waktu jam kerja, setiap karyawan menggunakan waktu secara efektif. Hasil kerja meningkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya. Yang kedua, meningkatkan hubungan kerjasama yang produktif. Hal ini terlihat dari cara berbagi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan analisis pekerjaan masing-masing. Yang ketiga, meningkatkan motivasi kerja untuk melakukan kompetisi secara sehat antar pribadi maupun antar kelompok dalam organisasi, seperti terlibat dalam upaya peningkatan prestasi kerja, tanggung jawab, dedikasi, loyalitas, kejujuran, inisiatif, dan kreatif. Keempat, semakin berkurangnya tekanan-tekanan, intrik-intrik yang dapat membuat stres, bahkan prioritas kerja semakin meningkat. Hal ini karena karyawan memperoleh perasaan-perasaan aman, percaya diri, penghargaan dalam keberhasilan kerjanya, atau bahkan bisa mengembangkan karir dan potensi dirinya secara optimal. 5. Banyaknya karyawan yang dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensinya melalui pelayanan pendidikan, education, pelatihan, training, dan konseling. 6. Dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, semua ini bisa menjadi tujuan organisasi tercapai dan produktivitas kerja meningkat, akhirnya kesejahteraan karyawan terjamin. Dampak negatif konflik. Dampak negatif konflik menurut Wijono sesungguhnya disebabkan oleh kurang efektif dalam mengelolanya, yaitu ada kecenderungan untuk membiarkan konflik tumbuh subur dan menghindari terjadinya konflik. Akibatnya muncul keadaan-keadaan sebagai berikut. Dampak negatif konflik. Dampak negatif konflik menurut Wijono sesungguhnya disebabkan oleh kurang efektif dalam mengelolanya, yaitu ada kecenderungan untuk membiarkan konflik tumbuh subur dan menghindari terjadinya konflik. Akibatnya muncul keadaan-keadaan sebagai berikut.
1. Meningkatkan jumlah absensi karyawan dan seringnya karyawan mangkir pada waktu jam-jam kerja berlangsung, seperti misalnya ngobrol berjam-jam sambil mendengarkan sandiwara radio, berjalan mondar-mandir menyibukkan diri, tidur selama pimpinan tidak ada di tempat, pulang lebih awal atau datang terlambat, dan berbagai alasan yang tidak jelas. Yang kedua, banyak karyawan yang mengeluh karena sikap atau perilaku teman kerjanya yang dirasakan kurang adil dan membagi tugas dan tanggung jawab. Seringnya terjadi perselisihan antar karyawan yang bisa memancing kemarahan, ketersinggungan yang akhirnya dapat mempengaruhi pekerjaan, kondisi psikis, dan keluarganya. Yang ketiga, banyak karyawan yang sakit-sakitan, sulit untuk konsentrasi dalam pekerjaannya, muncul perasaan-perasaan yang kurang nyaman, merasa tertolak oleh teman ataupun atasan, merasa tidak dihargai hasil pekerjaan, timbul stres yang berkepanjangan yang bisa berakibat sakit, tekanan darah tinggi, MAH, ataupun lainnya. Yang keempat, seringnya karyawan melakukan mekanisme pertahanan diri bila memperoleh teguran dari atasan. Misalnya, mengadakan sabotase terhadap jalannya produksi dengan cara merusak mesin-mesin atau peralatan kerja, mengadakan provokasi terhadap rekan kerja, membuat intrik-intrik yang merugikan orang lain. Yang kelima, meningkatkan kecenderungan karyawan yang keluar masuk, dan ini disebut labor turnover. Kondisi semacam ini bisa menghambat kelancaran dan kestabilan organisasi secara menyeluruh karena produksi bisa macet, kehilangan karyawan potensial, waktu tersita hanya untuk kegiatan seleksi dan memberikan latihan, dan dapat muncul pemborosan dalam cost benefit. Selanjutnya, strategi mengatasi konflik. Menurut Stefanin, terdapat 5 langkah meraih kedamaian dalam konflik. Apapun sumber masalahnya, 5 langkah berikut bersifat mendasar dalam mengatasi kesulitan. Yang pertama yaitu pengenalan. Pengenalan adalah kesenjangan antara keadaan yang ada didefinisikan dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi atau tidak memperdulikan masalah, atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada. 2. Diagnosis. Ini adalah langkah yang terpenting, metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele. 4. Menyepakati suatu solusi. Kumpulkan semua mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-kali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Carilah yang terbaik. Yang keenam, pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Hati-hati, jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah kelompok. 7. Evaluasi penyelesaian ini sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru jika menyelesaikan tampak tidak berhasil. Kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan coba lagi. Jadi, kesimpulan dari semua kebahasan yaitu 1. Manajemen konflik individu dengan cara komunikasi yang baik dengan pasangan secara intens agar tidak menimbulkan dugaan-dugaan konflik, yang tetap berpikir secara positif pada subjek tersebut adalah sama-sama memiliki kurangnya pengalaman manajemen konflik dan juga memberikan pengaruh pikiran negatif yang berlebihan sehingga menimbulkan perilaku-perilaku konflik.
Terus cara-cara penyelesaian konflik yang amat sangat minim sehingga kurangnya kreativitas dalam menyelesaikan masalah konflik. Yang kedua yaitu konflik yang sering dialami oleh subjek ini hanya masalah komunikasi saja karena salah paham dan dengan pertengkaran adu mulut saja yang tidak sampai menjurus kekerasan. Yang ketiga yaitu langkah-langkah yang baik digunakan untuk menangani konflik, yaitu dengan cara melakukan negosiasi sehingga terjadi suatu tawar-menawar yang menguntungkan serta tetap mempertahankan interaksi sosialnya. Selain itu, dapat pula menggunakan bentuk-bentuk yang lain yang disebut reasoning, yaitu sudah dapat berpikir secara logis dalam penyelesaian dalam masalah. Sekian dari pembahasan yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.